Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca firman-Nya dari Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu,
Yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Halo, shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, bisa mengucapkan, "Aduh, mengapa begini Tuhan?" Pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan ia adalah Allah yang setia. Walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia. Namun ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik,
namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan. Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan, walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja, namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan kita fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali kembali bertemu di ibadah online pada hari ini. Terima kasih bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti ibadah hingga pada hari ini. Dan kami berharap dan berdoa agar Bapak Ibu Saudara selalu diberikan Tuhan kekuatan serta keberhasilan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dan juga kami akan mengingatkan protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu Saudara tetap terus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum atau baru pertama kali bergabung di ibadah GBI Pangkalan Jati Cinere, dapat mensubscribe YouTube channel GBI Pangkalan Jati Cinere dengan cara klik tombol subscribe yang berwarna merah di layar Bapak Ibu Saudara. Berikut beberapa informasi yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan dapat mengisi pokok-pokok doa di link atau di description box yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Dan doa syafaat dilakukan setiap hari Kamis pada pukul 10 pagi melalui Zoom online. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mengikuti doa syafaat dapat menghubungi sekretariat. Ibadah minggu depan pada hari Jumat tanggal 2 April akan ada ibadah Jumat Agung yang dilakukan pada pukul 9 pagi dan ibadah Raya Paskah dilakukan pukul 10 pagi. Ibadah dilakukan secara live streaming di YouTube channel GBI Pangkalan Jati Cinere. Dan ibadah sekolah minggu dilakukan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak dapat
mendampingi anak-anak selama ibadah berlangsung. Dan ibadah Infinitins pada minggu depan akan digabung dengan ibadah raya. Dan bagi kita yang hendak memberikan persembahan dan persepuluhan yang terbaik, dapat mengantarkan ke sekretariat atau juga dapat mentransfer ke rekening yang ada di bawah layar Bapak Ibu Saudara dan men-scan QR Code yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu sebelum kita memberi, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini kalau kami mau memberi dengan sukacita. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, berkati pekerjaan kami, bahkan usaha kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih bagi setiap kita yang sudah memberikan persembahan dan persepuluhan yang terbaik. Siapkan hatimu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Shalom. Berapa banyak Bapak Saudara yang hari ini merasa bersuka cita bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah begitu luar biasa. Yang setuju sama saya katakan amin. Yang setuju sekali lagi katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang dahsyat, Yesus Kristus Allah yang dahsyat. Katakan haleluya. Sama-sama kita mau berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Biarlah kasih Tuhan melingkupi hidup kita. Tuhan terima kasih buat karyamu, buat anugerahmu, buat cintamu kepada kami anak-anakmu. Sehingga sampai hari ini kami boleh bisa melihat kebaikan Tuhan. Dan hari ini Tuhan menyatakan kebaikan Tuhan. Kami mau Tuhan menaikkan meninggikan nama-Mu. Kami memberikan hati kami dalam ibadah ini Tuhan Yesus. Biar dalam ibadah ini kasih Tuhan terus melingkupi kami. Supaya kami terus bisa melewati hari-hari ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ku dapat jalani di
bersama-sama saudara, kami mau pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kami tahu Tuhan, hidup kami hanya kuat di dalam-Mu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani di hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, Tuhan Yesus, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Katakan sekali lagi saudara, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Dan sekali lagi katakan, ku pandang Yesus, ku pandang wajah-Mu dan berseru, Tuhan Yesus, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita saudara. Kasih tepuk tangan yang meriah buat dia. Yesus dahsyat. Katakan Yesus luar biasa. Sianara lamaya sande. Kami tahu Tuhan, kekuatan hidup kami hanya di dalam Yesus. Bahkan hanya bersama Tuhan kami kuat, kami cakap Tuhan, untuk mampu melewati hari-hari yang sulit, yang sukar ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kekuatan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang dahsyat ya. Yang percaya bahwa kekuatan kita hanya dalam Tuhan, katakan haleluya. Amin. Terlalu banyak Bapak Saudara yang merasakan bahwa kekuatan kita hanya dalam Tuhan. Yang merasa bahwa di dalam Tuhan Yesus kita mampu, kita cakap, kita kuat untuk melakukan segala perkara yang ajaib. Katakan amin. Katakan amin. Saya percaya ketika kita menyanyikan pujian, ketika kita menyanyikan nyanyian surga, ada kekuatan yang dahsyat. Kasih salam pada kiri kanan, bilang ada kekuatan yang dahsyat. Amin. Jadilah kuat,
Jadilah kuat hari-hari ini. Karena kita percaya bersama Yesus kita kuat. Katakan amin. Dengarlah hai umatnya, dengar firman-Nya. Janjinya bagi kita yang dikasih-Nya. Terang Allah telah datang, terbit atasmu. Bangkitlah hai umat-Nya, jadi pemenang. Katakan jadilah. Jadilah kuat, jadilah kuat, oleh kuat kuasa-Nya. Jadilah kuat, jadilah kuat di dalam. Sekali lagi katakan jadilah. Jadilah kuat, oleh kuat kuasa-Nya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya. Janjinya bagi kita yang dikasih-Nya. Terang Allah telah datang, terbit atasmu. Bangkitlah hai umat-Nya, jadi jadilah kuat. Jadilah kuat, jadilah kuat, oleh kuat kuasa-Nya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, oleh kuat kuasa-Nya. Jadilah kuat di dalam. Sekali lagi katakan jadilah. Jadilah kuat, oleh kuat kuasa-Nya. Jadilah kuat di dalam Yesus. Jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Yeah, haleluya. Jadilah kuat. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Wow, saya percaya di dalam Yesus Tuhan kita pasti kuat. Katakan amin. Haleluya. Terus kita buka hati kita Bapak Ibu Saudara, untuk kita terus dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk kita terus mau duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kesembuhan dalam nama Yesus, ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mukjizat. Katakan dalam nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, amin. Nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus
keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mukjizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pun. Panggil namanya saudara. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, amin. Nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus ada kesembuhan, amin. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mukjizat. Katakan namanya, nama Yesus. Saudara yang sakit, saudara yang letih, saudara yang mengalami berbagai macam persoalan, panggil namanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulih. Sekali lagi katakan, nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulih. Sambil angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku, amin. Nama Yesus yang pulihkanku. Angkat penyembahanmu, saudara. Mari kita mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat nama-Mu yang hebat. Yesus namanya. Nama Yesus menara yang ajaib. Kami bersyukur padamu. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang memiliki kuasa di dalam namanya selain nama Yesus Kristus. Dia memberi kesembuhan,
Nama Yesus yang memberi kelepasan, nama Yesus yang memberi keselamatan. Kalau ada bapak, ibu dan saudara yang sedang sakit, yang mengalami berbagai macam persoalan, yang mengalami hal yang sulit hari-hari ini, datang, panggil nama Yesus. Hanya nama Yesus yang menyembuhkan, hanya nama Yesus yang menyelamatkan, bukan nama yang lain. Kami bangga Tuhan, kami bangga memanggil nama-Mu Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Mari buka hatimu Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu, pandang dia, panggil namanya. Nama Yesus, nama Yesus, jangan panggil yang lain saudara. Nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulih. Sekali lagi dengan kasih. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang lebih semangat lagi, katakan nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Yeah, nama Yesus dahsyat, nama Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau duduk diam di kakimu Bapak, pendengar pesan-pesan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oh haleluya, kami bersyukur Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk ibadah yang kami boleh laksanakan hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan hari yang baru untuk setiap kami Tuhan. Hari ini kami masuk di dalam ibadah yang baru dengan penuh sukacita. Dan kami siap untuk menerima setiap taburan firman-Mu. Biar setiap apa yang Kau nyatakan hari ini Tuhan, itu membawa kekuatan yang baru bagi setiap kami ya Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Hari ini datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu untuk setiap kami, untuk setiap keluarga demi keluarga, dan Kau boleh hadir atas setiap rumah demi rumah Tuhan. Mari penuhilah dengan atmosfer kerajaan surga di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus untuk Indonesia. Bapak kami berdoa, kami percaya bahwa pemulihan demi pemulihan
Tuhan sedang kerjakan atas bangsa ini di dalam nama Yesus Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap penduduknya dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan. Bapak, kami percaya Engkau Allah yang mendengar setiap doa-doa anak-anak-Mu di bangsa ini Tuhan. Kami rindukan pemulihan, kami rindukan hal yang baru boleh terjadi atas bangsa ini Tuhan Yesus, yang sedang mengalami sakit penyakit COVID atau apapun penyakit yang lain Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang menyembuhkan setiap kami di dalam nama Yesus Tuhan. Mari Engkau berkati, beri kekuatan yang baru Tuhan. Engkau menutup bungkus dari ujung kepala hingga ujung kaki di dalam nama Yesus Tuhan. Kekuatan yang baru, kesembuhan yang sempurna di dalam nama Yesus. Engkau berikan kepada setiap mereka yang sedang terkena penyakit di dalam nama Yesus Tuhan. Dan secara khusus untuk COVID-19 kami tahu semua ada masanya Tuhan, ada waktunya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan sedang melakukan pemulihan atas bangsa ini dimulai dengan vaksin yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan semuanya kerjakan dengan baik dan Tuhan atur waktunya Tuhan hingga bangsa ini kembali dipulihkan. Ekonomi kami tahu semua akan kembali berangsur-angsur membaik di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hari-hari ini sedang membutuhkan pekerjaan ataupun apapun yang mereka sedang bergumul Bapa di dalam kehidupan perekonomian mereka. Bapa, tangan-Mu tidak kurang panjang dan kami tahu Engkau Allah yang akan membantu. Engkau Allah yang memberkati setiap mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya berkat-Mu tidak pernah terbatas antara setiap kami yang berdoa kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan pemerintahannya kami percaya bahwa apapun yang dikerjakan hari ini semua seturut dengan apa yang Tuhan mau ya Bapa. Mari berikan hikmat, mari berikan marifat-Mu kepada pemerintahan yang ada, kepada Presiden Jokowi dan seluruh jajaran menteri, bahkan seluruh aparatur negara yang terlibat. Tuhan, Engkau yang mengatur semuanya dengan baik ya Bapa. Memberikan apa yang menjadi rencana-Mu atas bangsa ini kepada pemimpin kami Tuhan Yesus. Biar semuanya penuh dengan kesejahteraan yang daripada Tuhan Bapa. Diberkatilah bangsa ini dan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas bangsa ini di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa membawa gereja ini, GBI Tuhan, Gereja Bethel Indonesia, di mana Pak Niko dengan keempat wakilnya kami mendukung berdoa di dalam nama Yesus sebagai pemimpin, biar visi yang terus Tuhan boleh berikan kepada mereka sebagai pemimpin untuk boleh membawa gereja ini kepada apa yang Kau mau Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati mereka di dalam pelayanan mereka, biar semuanya berdampak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga untuk Ibu Susi sebagai gembala atas GBI Pangkalan Jati Tuhan, biar visi yang daripada Tuhan dipertajam dan apa yang menjadi kehendak-Mu boleh dinyatakan melalui Bu Susi atas gereja ini di dalam nama Yesus Tuhan. Beri kekuatan, damai sejahtera, sukacita, pemeliharaan Tuhan Yesus sempurna untuk Bu Susi maupun untuk seluruh keluarga besar, semua di dalam perlindungan penjagaan-Mu di dalam nama Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami membawa gereja ini ke dalam tangan-Mu, biar apa yang menjadi kehendak-Mu dinyatakan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan untuk sepanjang ibadah ini Tuhan, mari penuhlah dengan sukacita Tuhan. Roh Kudus, mari kerjakan bagian-Mu sebebas-bebasnya, lakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Biar hari ini Tuhan kami mendapatkan hal yang baru, kami dikuatkan, kami dimenangkan, dan kami percaya hari-hari ke depan pemeliharaan Tuhan Yesus sempurna untuk kehidupan kami maupun keluarga kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu di ibadah online pada hari ini. Saya percaya memasuki tahun yang baru ini Saudara, Bapak Ibu, selama 2 bulan kita sudah lewati, kita semakin melihat rencana-rencana Tuhan selalu baik dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Khusus hari ini saya mau membawakan tentang tetap percaya. Bapak Ibu pernah mendapatkan puzzle, membuat puzzle, atau melihat puzzle? Saudara, puzzle terdiri dari kepingan-kepingan yang terpecah-pecah sebelum disatukan. Suatu kali pada saat ulang tahun anak saya, ada seorang ibu yang memberikan puzzle 1000 keping. Saudara, begitu dibuka,
kepingan-kepingan pasal itu begitu banyak, begitu membingungkan, dan sangat sulit untuk menyatukan kembali menjadi sebuah gambar yang indah dan yang bagus. Nah saudara, pada saat menyusun pasal tersebut dibutuhkan kesetiaan, dibutuhkan komitmen, juga dibutuhkan sebuah sikap tidak boleh menyerah. Karena apa? Pada saat menyatukan pasal demi pasal, kepingan demi kepingan itu bukanlah pekerjaan yang gampang. Nah saudara, Bapak Ibu semua, demikianlah juga gambaran iman kita kepada Tuhan. Iman adalah dasar yang membuat kita tetap percaya bahwa seluruh kepingan-kepingan pasal itu dapat menjadi satu, menjadi sebuah gambaran yang utuh. Yang pada akhirnya ketika mereka menjadi satu kesatuan, kita akan melihat dan kita akan mendapatkan bahwa gambaran itu adalah indah. Demikian juga iman kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan kita memberikan gambaran yang besar tentang kehidupan kita. Tuhan memberikan tujuan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita berjalan untuk mencapai gambaran tersebut, mencapai tujuan tersebut, kita harus memiliki sebuah sikap, yaitu tetap percaya. Bapak Ibu semua, kalau kita bisa melihat Abraham di dalam Kejadian 12 pada saat dia menerima janji yang dikatakan, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Nanti Bapak Ibu baca sendiri dalam Kejadian pasal yang ke-12. Pernyataan yang Tuhan berikan kepada Abraham yang dikatakan bahwa pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu. Saudara, pernyataan ini bukanlah pernyataan yang gampang. Bukanlah pernyataan dan sebuah tindakan yang Abraham dengan cepat dapat mengambil sebuah keputusan langsung pergi dari negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, dan juga meninggalkan rumah bapaknya. Saudara bisa bayangkan bagaimana Abraham pada saat itu mungkin ngomong sama bapaknya, Terah, dia bilang gini, Papa, aku dengar suara, dan suara itu berkata, aku disuruh pergi dari negeri, aku disuruh pergi dari sanak saudara, dan aku suruh pergi dari rumah bapak. Saudara, mungkin bapaknya berkata, Abraham kamu kenapa? Abraham kamu mabuk gitu ya. Dan apalagi ketika dia menyatakan kepada istrinya juga, kepada Sarah pada saat itu, Sarah, ada suara yang berkata kita harus pergi dari negeri dan dari sanak saudara, dari rumah bapak kita harus pergi. Mungkin Sarah juga berkata, Abraham kamu mabuk ya, ini siang hari, kamu mabuk ya. Saudara, menyampaikan suara yang dia dengar saja kepada bapaknya dan juga kepada Sarah, itu juga bukan sesuatu yang mudah. Tetapi saudara, Bapak Ibu semua, kalau kita perhatikan dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang keempat, respon Abraham, lalu pergilah Abraham. Saudara, Abraham memiliki iman percaya yang demikian luar biasa kepada janji. Dan ketika dia berjalan menuju kepada janji yang dijanjikan itu, saudara Abraham berjalan dengan iman yang penuh resiko. Kenapa saudara? Karena pada saat itu belum ada Google Maps, saudara, yang menuntun dia untuk pergi ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan Allah, yang dia baru mulai percaya karena sebuah pernyataan suara yang dia dengar. Dan pada saat itu juga ingat, belum ada sekolah minggu, belum ada Alkitab, saudara, belum ada mentor rohani, belum ada bapak gembala, belum ada pendeta. Tetapi Abraham dengan iman percaya kepada janji tersebut, dia menjalankan dengan sebuah resiko, saudara. Tetapi pada saat Abraham menjalankannya, dia tetap tegar dan dia tetap percaya bahwa janji itu menjadi kehidupan dalam hidupnya dia. Bapak Ibu semua, bukankah cerita Abraham ini sama, mirip dengan kita semua? Pada saat kita mengenal Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat pribadi kita, dan dia juga berkata, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu. Saudara dan saya menjalankan sebuah iman yang beresiko. Pada saat itu ketika saudara percaya kepada Kristus, mungkin saudara diusir dari rumah saudara, saudara ditolak oleh saudara-saudara, oleh papa mamamu, oleh orang tuamu. Bahkan ada orang-orang yang harus membuat sebuah alasan karena tidak diizinkan ke gereja, dan dia buat alasan tertentu sehingga dia bisa datang ke gereja.
Saudara, ada sebuah resiko ketika kita mengikuti Tuhan, tetapi kita mulai percaya kepada janji yang diberitakan, kepada janji yang kita dengar pada saat itu, saudara. Sampai suatu titik, saudara, kita ada di sebuah persimpangan, dan disitulah kita juga mulai bertanya, Tuhan, betulkah Engkau ada? Tuhan, betulkah aku ini mau dituntun kepada janji yang sangat luar biasa? Kenapa aku ada di persimpangan? Tahukah Tuhan, pada saat aku ada di sini, aku begitu luar biasa, tertekan, bertanya-tanya seorang diri. Karena apa? Karena aku belum melihat progres dari apa yang Tuhan janjikan. Ketika Engkau berjanji, ketika Engkau menyatakan pernyataanmu, di pertama kali aku mulai mengenal Engkau sebagai Yesus dalam kehidupanku. Saudara, berapa banyak kita semua pernah mengalami ada di persimpangan dan kita bertanya kepada Dia, benarkah Engkau ada? Saudara, di dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-18 sampai yang ke-21 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walau ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat oleh imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara, sebelum kita bahas 18 sampai yang ke-21 ini, perhatikan baik di ayat 1 sampai yang ke-17, saudara. Itu adalah perkataan Paulus bicara tentang iman, bicara tentang Abraham, bahwa Abraham itu dibenarkan bukan karena perbuatannya, tetapi Abraham itu dibenarkan karena iman percayanya. Ayat kedua dikatakan, jikalau Abraham dibenarkan oleh perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Jadi kalau Abraham bermegah dengan perbuatannya, tidak bisa bermegah di hadapan Allah. Dikatakan, jadi kalau Abraham dibenarkan oleh perbuatannya, maka kemegahan Abraham itu kemegahan di hadapan manusia, saudara, bukan di hadapan Allah. Paulus juga mengutip tentang Daud di situ. Bagaimana Daud mencatat dalam Mazmur, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi oleh dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tetapi saudara dan saya orang-orang yang dibenarkan karena karya kayu salib dan kebangkitan Kristus untuk kita semua. Kita dibenarkan karena kita percaya di dalam Kristus, saudara. Nah, saudara, ketika kita percaya di dalam Kristus, ketika kita dibenarkan oleh Kristus bukan oleh karena perbuatan kita, maka apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi, saudara dan saya berhak menerima janji Allah yang tercatat di dalam setiap firman yang kita baca dan kita renungkan. Nah, saudara, baru kita masuk ke dalam ayat 18 yang dikatakan bahwa sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Saudara, nggak ada dasar. Dasar yang saat ini saya mau sedang bicarakan adalah dasar di mana apa yang diharapkan Abraham tentang keturunannya nggak ada dasar, saudara. Abraham dikatakan usianya sudah tua, Sarah dikatakan mandul, bahkan sudah mati haid, saudara. Saudara, Abraham sudah lanjut umurnya, sudah 100 tahun. Nggak ada dasar, secara umur tidak ada dasar. Secara kehidupan pribadi Sarah, umurnya juga tidak menjadi dasar, dan mandul, dan sudah mati haid. Saudara, nggak ada dasar untuk Abraham berharap bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Namun, Abraham percaya juga. Dan Abraham tetap berharap kepada janji itu. Saudara, ini terkadang berbeda dengan kehidupan kita. Kita ini walaupun kita sudah berdoa, tetapi kita kadang mencari dasar. Apa dasarnya? Oh, umur saya masih 35. Oh, umur saya, istri saya 38.
Masih ada kemungkinan 2 tahun lagi untuk dapat melahirkan anak. Belum masuk masa kritis 40 tahun. Oh, istri saya sudah 45 tahun. Aduh, nggak mungkin untuk mempunyai anak lagi. Saya sudah udah 50 tahun, udah 60 tahun. Nggak mungkin. Oh, istri saya dikatakan didiagnosa mandul. Kita berdua nggak bisa punya anak. Aduh, nggak mungkin, nggak ada dasar. Saudara, walaupun kita sudah berdoa dan kita melihat dasar analisa kita, pemikiran kita, dan kalau menurut analisa dan pemikiran, banyak orang meninggalkan dan gak berani untuk berharap. Tapi kalau kita melihat kepada Abraham, ketika dia melihat kondisinya dia, saudara, gak ada dasarnya untuk dia berharap. Namun, ada kata namun di situ, dia berharap juga dan percaya. Saudara, bisakah kita menjadi seperti Abraham pada saat kita melihat gak ada dasar nih untuk kita berharap? Namun, Tovan percaya juga, Tovan berharap juga, dan percaya juga. Saudara, Abraham menemukan situasi yang sulit, ada di persimpangan. Di mana Tuhan? Saya nggak ada dasar untuk berharap, tapi saya mau percaya. Jadi saudara, iman itu bukan berasal dari kondisi yang terjadi atas kehidupan kita. Iman bukan berasal dari perasaan kita. Iman bukan berasal dari pikiran ataupun data, saudara, dari keadaan yang ada di luar kita. Tetapi iman berasal dari dalam kita yang melihat kepada apa? Gambaran yang besar, rencana Allah atas setiap kehidupan kita. Pada saat kita menerima pernyataan, saudara, bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam kita percaya kepada janji Tuhan, kita terima pernyataannya, disitulah sebuah gambaran yang besar terjadi. Dan ketika kita percaya, maka gambaran besar itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saudara, pada tahun 2006, saya menerima pernyataan Tuhan dari pernyataan Tuhan untuk kembali ke Jakarta. Pada saat itu saya dan berdua istri pelayanan di Australia, di Perth, saudara. Kita menerima pernyataan Tuhan untuk kembali, saudara. Saudara, pada saat kita kembali, kita akan pindah ke dalam satu naungan wadah pelayanan yang baru, di tempat yang baru. Dan tempat yang baru ini bukan tempat yang enak, tetapi orang-orang di sekitar kita berkata, jangan masuk ke naungan itu, jangan masuk ke tempat itu, saudara. Tetapi kita menerima pernyataan Tuhan untuk kembali ke Jakarta, dan kita ada di naungan itu. Saudara, secara manusia, gak ada dasar untuk berharap. Tetapi pada saat itu ada seorang hamba Tuhan, dan dia datang kepada saya, dia katakan, Tovan, iman bukanlah apa yang kamu lihat di depan mata kamu. Karena ketika kamu melihat apa yang ada di depan kamu, kamu melihat kenyataan demi kenyataan yang sudah ada dan akan terjadi. Tetapi saudara, dia katakan pada saat kamu belum melihat apa yang terjadi, akan terjadi di depan kamu, tapi kamu jalankan dengan iman, disitulah kamu akan melihat kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kamu. Nah, saudara, pada saat itu akhirnya kita putuskan untuk pulang, karena perkataan itu menguatkan saya, menguatkan istri saya, dan kita tinggalkan Australia, kita tinggalkan pelayanan yang ada di Perth, dan kita mulai merintis sebuah pelayanan yang baru. Dari awal mula kita kembali ke Jakarta sampai hari ini. Saudara, gambaran besar tentang apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, itu sudah ada untuk setiap saudara dan saya. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, karena rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, pada saat saudara baca ini, apa yang saudara responi? Saudara bertanya-tanya, saudara percaya, atau saudara akan mengambil sikap seperti Abraham? Kalau Abraham pasti dia akan mengambil sikap, lalu percayalah Abraham.
bahwa Tuhan memberikan rancangan yang damai sejahtera. Saudara, Abraham gak pikir-pikir panjang, Abraham gak neko-neko, Abraham gak melihat kondisi, gak melihat keadaan, gak merasakan apa yang dia rasakan, tetapi dia percaya kepada janji yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupannya. Maukah saudara percaya kepada Yeremia 29 ayat 11 bahwa Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan? Yang mau katakan amin. Haleluya. Saudara, ada seekor katak saudara, ada seekor katak yang ikut berlomba bersama dengan katak-katak yang lain. Dan kemudian saudara, dia mulai berlomba untuk panjat siapa yang lebih tinggi. Manjat saudara, manjat yang tinggi gitu saudara ya. Nah saudara, dia berlomba dan yang di kiri kanannya katak-kataknya mulai berjatuhan. Semua para penonton itu berkata, aduh sudahlah, gak mungkin, kamu gak mungkin mencapai paling tinggi. Sudahlah, kamu gak mungkin. Mulai saudara beberapa terpengaruh dengan perkataan yang ada di sekelilingnya, dan katak-katak itu mulai berjatuhan, berguguran satu persatu. Tapi ada satu katak saudara yang terus naik saudara. Walaupun di kiri kanannya ada begitu banyak orang-orang berkata-kata gak mungkin. Dan singkat ceritanya, katak yang satu ini jadi pemenang saudara. Pada saat diwawancara, dan ternyata saudara, katak yang jadi pemenang itu adalah katak yang tidak bisa mendengar atau tuli saudara. Makanya ilustrasi atau cerita ini dikenal dengan judulnya katak yang budek. Nah saudara, kenapa saya bawa cerita ini saudara? Terkadang apa yang membuat kita kalah dan kita tidak menjadi pemenang saudara, apa? Karena terlalu banyak hal-hal yang di luar itu saudara, yang mempengaruhi kondisi iman kita, dan kita tidak melihat kepada iman sesungguhnya yang ada di dalam Kristus, janji Kristus itu, tetapi kita lebih percaya kepada apa yang ada di luar. Sehingga membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang kalah dan tidak mendapatkan janji yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Nah saudara, coba mari kita definisikan kembali tentang iman itu. Terkadang saudara di dalam pelayanan saudara, saya merenungkan pelayanan itu saudara, akhirnya saudara saya dapat perenungannya bahwa iman bukan berdasarkan keadaan, iman juga bukan tentang apa yang kita mau, hanya untuk memuaskan keinginan daging kita saja, tetapi iman itu adalah berdasarkan karakter Allah dan berdasarkan janji Allah dalam setiap kehidupan kita. Terkadang saudara dalam pelayanan saudara, saya melihat ada iman yang menerima kesembuhan. Terkadang iman juga menerima pelunasan biaya-biaya rumah tangga, listrik, air, kebutuhan anak-anak sekolah. Tapi terkadang iman juga yang memberikan kekuatan saudara pada saat setelah berdoa saudara dan belum mengalami kesembuhan, dia tetap berjalan, tetap kuat untuk terus berjalan di keseharian dia. Pada saat biaya pelunasan rumah tangga, kebutuhan rumah tangga belum tercukupi, tapi iman juga yang membuat dia terus berjalan dan tetap kuat. Terkadang saya melihat iman terlihat timbul dari seorang istri yang berdoa untuk memohon perubahan suaminya saudara. Tetapi sampai titik tertentu saudara, belum ada perubahan dalam suaminya, dan iman dia juga yang terus kuat berjalan saudara, sampai dia menerima perubahan suaminya terjadi dalam rumah tangganya. Iman terlihat dari seorang pria muda saudara yang tertipu karena bisnisnya berantakan, bisnisnya mulai hancur saudara. Dia tertipu saudara, tetapi imannya juga yang memberikan kekuatan untuk dia terus berjalan melunasi hutang-hutang yang bukan menjadi bagiannya, tetapi dia harus lunasi dan dia tetap kuat melewatinya sampai hari ini. Iman juga terlihat dari sebuah keluarga yang berdoa untuk kesembuhan putri kecilnya. Tetapi ketika mereka sudah berdoa, apa yang mereka doakan tidak sesuai dengan keinginannya dia. Di hadapan peti jenazah putrinya, keluarga ini menangis. Tetapi iman itu juga yang menuntun mereka hingga pada akhirnya hari ini mereka menerima seorang putra untuk menggantikan putri kecilnya.
Saudara, iman juga saya melihat dari seorang gadis muda, saudara, yang terus berdoa, percaya bahwa ada rancangan yang luar biasa dalam hidupnya, sehingga dia menerima beasiswa pada satu momen, satu keadaan tertentu, musim tertentu, dan akhirnya hari ini dia terus melayani Tuhan, dan dia terus bersekutu, dia terus setia di dalam mengikuti Tuhan dalam hari-harinya. Saudara, iman juga terlihat dari seorang anak laki-laki yang tidak ada pengharapan, minder saudara, tidak bisa melanjutkan sekolah, kuliahnya dia. Tetapi saudara, dengan imannya juga, dia berjalan dari satu kebaikan Tuhan kepada kebaikan Tuhan. Sampai hari ini dia melayani Tuhan dengan segenap hatinya. Saudara, iman yang kita jalankan, iman yang kita percaya, bukanlah hanya kepingan-kepingan kecil, tetapi iman yang kita jalankan adalah kepingan-kepingan kecil yang menjadi satu kesatuan di dalam sebuah gambaran yang besar, rancangan Tuhan atas setiap kehidupan saudara. Iman merupakan tahapan demi tahapan dalam kehidupan kita. Iman ini tidak bisa diukur oleh kesuksesan atau standar dunia, tapi iman ini memelihara saudara dan saya, memelihara kita semua untuk tetap berjalan di dalam kebenaran, bertahan di dalam kebenaran itu sampai akhirnya apa yang terjadi, semua kepingan pasal itu menjadi satu dan kita dapat melihat sebuah gambaran yang besar dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, hari ini kalau kita ada di dalam momen persimpangan, kita ada di dalam keadaan terjepit, kita ada di dalam keadaan yang tidak enak saudara, saudara tetap percaya, karena kepingan pasal berikutnya belum ketemu dan belum terbuka. Tetapi pada saat engkau menemukan kepingan pasal yang berikutnya, engkau dapat melihat bahwa janji Tuhan itu hidup dalam kehidupan saudara. Gambaran yang indah akan Tuhan jadikan dalam setiap rancangan di dalam kehidupan kita semua. Mari saudara tetap percaya, karena saudara akan melihat sebuah gambaran yang besar, dan itu terjadi ketika kita melewati kepingan-kepingan pasal yang menjadi satu gambaran yang utuh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu selesai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Mari biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami semua dapat tetap percaya untuk berjalan dari satu iman kepada iman yang lain. Kepada perjalanan kehidupan kami dapat melihat gambaran yang besar bahwa Tuhan merancangkan sebuah rancangan yang indah dalam setiap kehidupan ini. Tuhan, aku berdoa untuk jemaat-Mu pada hari ini, mereka yang berbeban berat, mereka yang mengalami saat-saat ini keadaan yang terjepit, ada di persimpangan, mereka perlu memikirkan ke depan langkah-langkah selanjutnya. Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau kuatkan mereka Bapa. Biarlah mereka tetap percaya, biarlah iman mereka menuntun mereka, mengembalikan mereka kepada kebenaran, dan mereka dapat melihat sebuah gambaran yang besar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, dan Tuhan selalu punya rancangan yang terbaik dalam setiap kehidupan mereka. Saat ini Tuhan, aku berdoa, kuatkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mau akhiri ibadah kami, dan kami mau angkat kedua tangan kami dan menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan, dan segala berkat yang terbaik daripada Bapa di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang telah menerima berkat ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Selamat hari Minggu, Immanuel. Terima kasih bagi setiap kita yang telah mengikuti ibadah pada hari ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan doa, dapat menghubungi kami via WhatsApp di nomor 0813 1148 4894 atau dapat mengunjungi kami di KP 51 pada pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore. Dan jangan lupa ibadah minggu depan pada hari Jumat tanggal 2 April akan ada ibadah Jumat Agung dilakukan pukul 9 pagi dan ibadah Raya Paskah dilakukan pukul 10 pagi. Ibadah dilakukan secara live streaming di YouTube channel GBI Pangkalan Jati Cinere.
Dan ibadah anak sekolah minggu dilakukan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Dan juga ibadah Infinitins akan digabung dengan ibadah raya. Dan bagi kita yang hendak memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mengantarkan langsung ke sekretariat atau mentransfer ke rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara, atau juga dapat men-scan QR Code yang ada. Akhirnya kami mengucapkan selamat berhari Minggu, stay safe and stay healthy, Tuhan Yesus memberkati.